Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Yohanes 21 ayat 1-2. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Pemulihan lewat perjumpaan. Saudara, dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau kita mengalami kehilangan orang-orang yang menjadi pegangan hidup kita, orang-orang yang menjadi teladan bagi kita, orang-orang yang dimana kita menaruh harapan kepada mereka, dan orang-orang itu pergi meninggalkan kita, atau bahkan mereka pergi dalam kematian, kita kehilangan harapan, bukan? Hidup tanpa pengharapan, tak ada yang bisa dilakukan lagi. Saudara, ayat yang kita baca tadi, bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Saudara, apa pentingnya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid? Bukankah kalau kita mundur satu pasal ke belakang, ketika Yesus bangkit dari kematian, bangkit dari kubur, Yesus sudah menampakkan diri kepada Maria Magdalena, menampakkan diri kepada murid-murid, dan juga menampakkan diri kepada Thomas, yang mengatakan bahwa dia tidak akan percaya pada kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus kalau dia belum mencucukkan jarinya ke dalam lubang bekas paku di tangan, di kaki, dan di lambung Yesus. Tuhan Yesus sudah menampakkan diri beberapa kali kepada Maria Magdalena, kepada murid-murid, kepada Thomas. Lalu untuk apa lagi? Apa pentingnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias? Saudara, ini penting. Mengapa? Karena kalau kita baca secara lengkap kisah ini, kita bisa melihat bagaimana Simon Petrus dan murid-murid yang lain, teman-teman yang lain, sudah kembali ke pekerjaan mereka semula, yaitu menjala ikan. Ketika Simon Petrus mengatakan bahwa dia akan masuk ke laut untuk mencari ikan dengan perahu, murid-murid yang lain mengatakan, kami juga ikut, kami juga ikut. Ini menunjukkan, saudara, bahwa setelah kematian Yesus, walaupun mereka sudah melihat kebangkitan Yesus, tapi mereka sudah hidup tanpa pengharapan. Mereka tidak tahu apa lagi yang akan dilakukan tanpa Yesus, walaupun Yesus sudah bangkit. Karena mungkin mereka berpikir bahwa mungkin Yesus tidak bangkit, itu hanya bayangan, atau itu hanya fata morgana saja. Karena itu, saudara, penting bagi Yesus untuk berjumpa dengan mereka di pantai Danau Tiberias. Perjumpaan untuk memulihkan. Perjumpaan dengan Yesus ini, apa yang Yesus lakukan terhadap murid-murid? Yang pertama, Tuhan Yesus membangkitkan optimisme mereka. Yesus menunjukkan bahwa mereka harus kembali kepada tugas mereka semula, memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus Kristus, memberitakan tentang kebangkitannya, memberitakan tentang dia hidup, sehingga bukan hanya murid-murid, tapi kita semua memiliki pengharapan akan hari esok. Di pantai Danau Tiberias, Yesus bukan cuma menampakkan diri, tapi dia juga meminta makanan. Adakah makanan padamu? Sesudah itu Yesus makan bersama-sama mereka. Ini untuk menunjukkan, Yesus ingin menunjukkan kepada murid-murid, juga menunjukkan kepada kita, bahwa dia meminta makan, lalu makan bersama-sama dengan murid-murid. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu real, bukanlah sebuah fata morgana. Dia ingin membangkitkan optimisme murid-murid, bahwa dia bangkit dan menang. Karena itu, kita harus kembali, murid-murid harus kembali kepada tugas yang mula-mula, yaitu memberitakan tentang kerajaan Allah. Perjumpaan atau penampakan Yesus kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias ini juga untuk memulihkan murid-murid tentang janji dan dedikasi. Di pantai Danau Tiberias, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali. Dan Simon Petrus menjawab bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus. "Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau." Dan di ujung percakapan itu, di setiap pertanyaan itu, Tuhan Yesus selalu mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudara, perjumpaan dengan Tuhan Yesus di pantai Danau Tiberias, Tuhan Yesus ingin memulihkan murid-muridnya,
bagaimana janji dan dedikasi mereka untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Saudara, pagi ini Yesus Kristus sudah bangkit, dan sebentar lagi kita akan merayakan kenaikannya ke surga. Ini juga harus membangkitkan optimisme kita. Kita harus tahu bahwa sekalipun kita memperingati kebangkitan Kristus dan kenaikan ke surga, tapi kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga itu real, bukan sebuah fata morgana. Dan dengan kebangkitan Yesus Kristus dan kenaikannya ke surga, ini juga harus meneguhkan janji kita dan juga dedikasi kita untuk memberitakan firman Allah, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil tentang Yesus Kristus yang datang, mati, menebus dosa kita, kemudian bangkit, naik ke surga. Dia menjadi Allah yang hidup bagi saya dan saudara. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-murid di pantai Danau Tiberias. Bagaimana sebuah perjumpaan untuk memulihkan murid-murid. Lewat perjumpaan itu, Tuhan Yesus ingin membangkitkan optimisme mereka dan juga meneguhkan kembali janji dan dedikasi mereka. Tuhan, kami juga memperingati kebangkitan dari Tuhan Yesus, dan juga sebentar lagi kami akan memperingati kenaikannya ke surga. Biarlah dengan kebangkitan dan kenaikannya ke surga ini membangkitkan kembali optimisme kami untuk tidak takut kepada apapun, karena kami punya Allah yang hidup, dan juga meneguhkan kembali janji dan dedikasi kami untuk memberitakan tentang Injil kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.